Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 3 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami mengerti dan menghidupkan firman-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Susanti Pasaribu. Kepada Ibu Susanti, kami persilahkan. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Judul renungan kita pada malam hari ini, kebahagiaan dalam melayani kapten kita. Ayat intinya terdapat di 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Dalam latihan yang sungguh-sungguh dan penuh tekad sebagai prajurit yang setia, menaati perintah kapten keselamatan kita, terdapat kenikmatan sejati yang tidak dapat diperoleh dalam pekerjaan lain. Damai sejahtera Kristus akan ada di hati prajurit yang setia. Ada ketenangan bagi jiwa dalam memikul kuk Kristus, dalam mengangkat beban Kristus. Nampaknya bertentangan untuk mengatakan bahwa tidak ada ketenangan bagi jiwa kecuali yang ditemukan dalam pelayanan yang terus-menerus dan penuh pengabdian. Tetapi ini benar, kebahagiaan datang dalam pelayanan yang rela dan taat, di mana seluruh kekuatan diri kita bergerak dalam tindakan yang bahagia, sehat dan harmonis dalam menaati perintah kapten kita. Semakin bertanggung jawab tugas yang diberikan kepada prajurit Kristus, semakin jiwa bersukacita dalam kasih dan persetujuan Juru Selamat. Jiwa menyadari kebebasan dalam melaksanakan tugas-tugas yang paling berat dan paling berat. Namun, menjalankan tugas seorang prajurit berarti bekerja. Pekerjaan itu tidak selalu seperti yang kita pilih. Ketidaknyamanan, kesulitan, dan pencobaan lahiriah harus ditanggung oleh para prajurit Yesus. Ada peperangan yang terus-menerus harus dipertahankan melawan kejahatan dan kecenderungan hati kita sendiri. Kita tidak boleh memilih-milih pekerjaan yang paling menyenangkan bagi kita, karena kita adalah prajurit Kristus, di bawah disiplinnya, dan kita tidak boleh mencari kesenangan kita sendiri. Kita harus berperang dalam pertempuran Tuhan dengan gagah berani. Kita memiliki musuh yang harus ditaklukkan,
yang akan menguasai seluruh kekuatan kita. Kehendak diri sendiri dalam diri kita harus mati. Hanya kehendak Kristus yang harus dipatuhi. Prajurit dalam pasukan Kristus harus belajar menanggung kesulitan, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti kemana kaptennya memimpin. Ada banyak hal yang harus dilakukan yang menguji kodrat manusia dan menyakitkan bagi daging dan darah. Pekerjaan menaklukkan diri ini membutuhkan upaya yang gigih dan berkelanjutan, dengan berjuang dalam pertarungan iman yang baik, meraih kemenangan-kemenangan yang berharga. Kita sedang meraih kehidupan kekal. The Youth Instructor, 22 Desember 1886. Demikianlah renungan malam ini. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Suzanti. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini masih ada hubungannya dengan renungan 2 malam sebelumnya. Sebagai seorang prajurit, sebelum dikirimkan untuk bertempur ke medan perang, mereka harus mendapatkan pelatihan. Pelatihan seorang prajurit meliputi berbagai aspek, mulai dari pelatihan mental dan fisik, seperti menekan ego, membangun inisiatif, melatih kemampuan berpikir strategis dan keberanian, keterampilan dasar tempur seperti menembak, bela diri, taktik, dan teknik tempur, hingga disiplin militer seperti peraturan baris berbaris, disiplin individu, dan lain sebagainya. Mereka membiasakan diri dengan kondisi tertentu yang sulit, seperti makan dengan cepat untuk persiapan menghadapi situasi darurat di medan perang. Dalam pelatihan, prajurit diberikan bekal pelatihan seolah-olah mereka dalam medan pertempuran. Seluruh tenaga dan kemampuan dipusatkan kepada setiap instruksi dan menuruti perintah sang pelatih di bawah arahan seorang pemimpin atau sang kapten. Pelatihan mental dan fisik dilakukan dengan sungguh-sungguh, penuh dengan tekad dan setia. Ketika mereka dikirim ke medan perang, mereka harus menuruti perintah sang kapten yang memimpin mereka. Tujuan mereka berperang adalah mengalahkan musuh dan memenangkan pertempuran. Demikian halnya dengan prajurit Kristus. Mereka juga harus dilatih. Pelatih mereka adalah seorang yang sudah pernah mengalami pertempuran dan tetap setia sampai mati. Kematiannya bukan merupakan kekalahan, tetapi justru kemenangan dan mengalahkan musuh. Selama hidupnya, dia tidak berdosa. Itulah sebabnya dia layak menjadi kapten kita, yaitu Yesus Kristus. Medan pertempuran adalah dalam diri kita sendiri. Oleh sebab itu, diri kita harus ditaklukkan. Dalam renungan malam, Ye shall receive power, halaman 346, paragraf 4, berkata, kehendak diri sendiri dalam diri kita harus mati. Hanya kehendak Kristus yang harus dipatuhi. Prajurit dalam pasukan Kristus harus belajar menanggung kesulitan, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti kemana kaptennya memimpin. Ada banyak hal yang harus dilakukan yang menguji kodrat manusia dan menyakitkan bagi daging dan darah. Pekerjaan menaklukkan diri ini membutuhkan upaya yang gigih dan berkelanjutan. Dengan berjuang dalam pertarungan iman yang baik, meraih kemenangan-kemenangan yang berharga, kita sedang meraih kehidupan kekal. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, peperangan ini membutuhkan upaya yang paling berat, pengerahan seluruh kekuatan kita. Kita harus menyalipkan daging beserta segala hawa nafsunya. Kita mau terlibat dalam pekerjaan ini yang menuntut latihan setiap otot rohani, kekuatan setiap kuasa. Dan ketika kita menunjukkan kesetiaan dalam setiap posisi tugas, kita akan dipromosikan dan posisi tanggung jawab akan diberikan kepada kita. Apa tanggung jawab yang akan diberikan kepada kita untuk dilakukan? Roh nubuat di dalam The Youth Instructor,
tanggal 22 Desember tahun 1886, paragraf 6 berkata, "Pekerjaan besar menyelamatkan jiwa-jiwa dipercayakan kepada mereka. Mereka harus menjadi pekerja bersama Kristus, dan ini berarti pelayanan seumur hidup, kehidupan yang penuh kesulitan dan konflik rohani, hingga pekerja itu berakhir dengan hidupnya. Tidak ada pemanjaan diri rohani dalam kehidupan yang benar-benar religius." Tulisan ini ditujukan kepada kaum muda, namun juga kepada kita semua. Pekerjaan besar kita adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Pekerjaan ini adalah pekerjaan pelayanan kepada Yesus Kristus, Sang Kapten kita. Di dalam paragraf yang sama dikatakan, melayani Yesus Kristus adalah pekerjaan yang mulia yang menyerahkan nyawanya sendiri, kekayaannya, kemuliaannya, untuk menyelamatkan kita dari kuasa setan. Kita bekerja keras demi mahkota yang berharga dan mulia, serta warisan yang abadi. Upahnya dijanjikan, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Maukah kita melayani Tuhan kita, Yesus Kristus? Atau kita melayani setan? Kapten kita mempersembahkan kepada kita mahkota kemuliaan, kerajaan, rumah-rumah penuh kebahagiaan, dan hidup kekal. Apa yang setan tawarkan untuk diberikan? Setan menawarkan hidup yang penuh kesenangan dosa, dan upahnya adalah kematian kekal. Yesus ingin kita membenci dosa dan mencintai kebenaran. Maukah kita menjadi prajurit Kristus dan mengenakan seragamnya yang merupakan jubah murni kebenaran Kristus? Apa seragam atau jubah murni kebenaran Kristus yang akan dikenakan kepada kita? Roh Nubuat di dalam Christ Object Lessons, halaman 311, paragraf 4 berkata, "Jubah ini yang ditunun dengan alat tunun surgawi tidak memiliki sehelai benang pun hasil rancangan manusia. Kristus dalam kemanusiaannya telah membentuk karakter yang sempurna, dan karakter inilah yang Ia tawarkan untuk dianugerahkan kepada kita. Segala kesalehan kami seperti kain kotor." Yesaya 64 ayat 6. Jubah murni, yaitu karakter Kristus, ditawarkan kepada kita. Maukah kita menerimanya? Ketika kita menerimanya, kita masuk ke dalam pelayanan, melayani kapten kita dengan penuh kebahagiaan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kristus menanti dengan penuh kerinduan akan mewujudkan dirinya di dalam diri umat-umatnya. Dan bila mana karakternya nyata dalam kehidupan kita dan menghasilkan buah, maka Dia akan datang menjemput kita. Roh Nubuat di dalam Counsels to Parents, Teachers, and Students, halaman 324, paragraf 3 berkata, ketika karakter Juru Selamat telah disalin secara sempurna dalam diri umatnya, maka Dia akan datang untuk mengakui miliknya sendiri. Merupakan hak istimewa setiap orang Kristen, bukan hanya untuk menantikan, tetapi juga untuk mempercepat kedatangan Tuhan kita. Seandainya semua orang yang mengaku namanya menghasilkan buah bagi kemuliaannya, betapa cepatnya seluruh dunia akan lahir dengan benih Injil. Dengan cepat, panen besar terakhir akan matang, dan Kristus akan datang. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita melatih karakter agar sama dengan karakter Yesus dengan menerima kuasanya, yaitu Roh-Nya, dan siap untuk melayani Yesus, Sang Kapten kita, dengan kebahagiaan. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon karuniakan Roh Anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, agar kami dapat menjalani tanggung jawab yang diberikan kepada kami
untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Pada akhirnya nanti, saat kedatangan Yesus kedua kali, kami diakui sebagai miliknya dan diangkat ke sorga. Tolong kami agar hidup senantiasa menuruti kehendak-Mu dan tetap setia kepadamu. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.